Dunia kerja itu macam-macam teman-teman. Banyak sih orang-orang yang kuliahnya apa, kerjanya apa. Nah begitu juga dengan kita-kita ini nih. Katanya sih lulusan sarjana pendidikan, tapi kok ya kadang kerjanya nggak mendidik juga. Dan jauh dari kata mendidik kan. Betul. Oke, bersama saya PNS Gabut. Dan saya Big Deal. Kita akan ada di konten Cabul. Cakap dan buang. Oke nih, tadi kan udah ngomongin tentang kerjaan. Kadang-kadang apa yang kita pelajari di kuliah itu kadang-kadang nggak relate atau nggak nyambung dengan dunia kerja. Nah, by the way nih, sebelum kita ngomong tentang dunia kerja, dulu kuliahnya jurusan apa nih? Ya, mungkin ini buat teman-teman yang baru kenal juga. Sebetulnya kan kita satu alma mater ya Bang ya. Jadi kita sama-sama jebolan universitas, padahal IKIP ya. Jadi dulunya IKIP, tapi sekarang tuh udah ganti jadi UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia. Nah kita berdua sama-sama dari Universitas Pendidikan Indonesia, satu alma mater. Mungkin beda generasi dan beda jurusan kayaknya ya. Kalau saya sendiri itu dulu belajar di jurusan pendidikan bahasa Jepang, teman-teman. Nah fakultasnya fakultas pendidikan bahasa dan seni kalau dulu FPBS sama saya juga FPBS, cuman saya bukan pendidikan bahasa Jepang, saya pendidikan bahasa Indonesia. Di lantai berapa sih dulu teh? Saya masih yang ada zaman Pentagon ya. Oh iya. Kalau saya Pentagon kata agak lama lah saya. Iya sih. Pentagon cuma dengar ceritanya aja Bang dulu karena pas legend banget Pentagon tuh. Jadi teman-teman yang anak UPI angkatan lama pasti tahu Pentagon itu seberapa legendnya Pentagon. Nah buat teman-teman yang mungkin nggak tahu itu Pentagon tuh di mana, apa itu, kalau pas zaman saya masuk Pentagon itu parkiran motor yang di atas. Kan ada jalur mobil yang dari bawah yang dekat Alfurkon. Nah ini yang dari atas yang dekat Terminal Ledeng itu masuk. Ada bank ya kalau nggak salah kan BNI terus masuk lurus. Nah parkiran motor kan ada di atas tuh, ada yang naik ke atas. Sekarang mah jadi apa sih? Museumnya. Sekarang jadi museum itu. Museum pendidikan. Nah itu di situ dulunya tuh rata tempat parkir motor. Sekarang mah jadi museum. Nah di situ Pentagon. Katanya sih banyak ya, semua jurusannya kan ngumpul di situnya. Semua jurusan ngumpul di sana. Jurusan FPBS ya maksudnya bahasa. Ngumpul di sana. Kita dari jurusan bahasa Jepang, bahasa Perancis, apa pokoknya kalau bener. di sana semua. Pokoknya legend banget namanya. Pulang-pulang sore-sore kadang-kadang ada anak bahasa Indonesia terus buat teatrikal di sana, terus ada yang sampai mau ada yang demo-demo diawali dari Pentagon. Bener. Keren banget. Itu legend sih. By the way, angkatan berapa nih? Kalau saya 2004. 2004. 2010. Oke. Jadi beda ya mungkin, tapi saking legendnya mungkin Pentagon tetap terus diceritakan dari generasi ke generasi itu Pentagon itu. Iya. Tapi dulu udah ada si gedung FPBS yang itu nggak sih, yang deket Taman Patre ya apa? Belum. Dulu gedung itu sebelah Garnadi itu apa ya? Belum jadi seperti itu sih. Jadi kita waktu Pentagon diruntuhkan tuh, akhirnya Pentagon itu diruntuhkan guys. Teman-teman PNS Gabut dan teman-teman Bikul jadi diruntuhkan. Dari sebelum diruntuhkan itu kita pindahnya di perpustakaan. Bayangin kita belajar di perpustakaan. Perpustakaan yang di dalam perpustakaan, tapi kita yang di lantai paling atas, di sana kelas-kelas. Di sini kita beralih di situ. Sementara bangunan baru dibangun berarti itu teh. Bangunan FPBS yang baru kan itu masih dibangun, Pentagon udah diruntuhkan. Jadi kita ngungsi ke gitu. Perpustakaan itu ya seru juga sih. Ya pengalaman lah. Tapi yang seni mah masih di yang bawah itunya. Seni itu di Lembur Bitung. Dulu masih Lembur Bitung. Enggak tahu 2010 itu masih enggak ya? Itu yang di gedung yang di bawah itu kan yang baru. Terus kan ada jalan yang turun di belakangnya itu kan, terus ada yang gedungnya udah lama teh nih kan. Apa sih itu teh? Oh iya, benar. Disitulah pokoknya itu seni musik sama seni rupa. Kalau seni tari mah di gedung yang baru waktu itu mah. Betul. Lembur Bitung itu dulu kayak tempatnya anak-anak seni pada di situ lah. Ada seni rupa, seni tari, seni musik gitu.
Sekarang udah nggak ada juga. Iya. Kalau sama udah nggak ada juga, Pentagon udah nggak ada, lembur gitu udah nggak ada. FEBS juga rubah kan? Kayaknya seninya misah ya kalau nggak Seninya salah. misah sekarang. Dulu kan FEBS bahasa dan seni. sekarang bahasa dan sastra. Oke, bahasa dan sastra. Nah, waktu masuk UPI itu niat atau gimana? Waktu masuk UPI dulu niat sih, tapi nggak jurusannya nggak di situ. Niat emang pengen ngajar gitu ya? Niat di UPI-nya niat, benar di UPI-nya memang niat. Tapi untuk jurusannya sebetulnya nggak di situ. Jadi ceritanya dulu pas zaman cema SNMPTN namanya tes seleksi nasional se-Indonesia waktu itu ngambil yang IPC. Jadi IPA IPS dua-duanya diujikan, tapi rewardnya pilihannya 3. Kan biasanya kalau IPA doang cuma 2 jurusan yang dipilihnya teh gitu di kampusnya mau apa dan apa, tapi yang IPA. Tapi kalau IPC bebas, mau IPA boleh, mau IPS boleh, tapi 3 jurusan dan yang diujikannya jadi IPA dan IPS. Nah dulu ngambil 3 semuanya di UPI. nggak beda kampus. Berarti memang pengen ke UPI. Pengen di UPI, cuma dulu sombong salahnya. Yakinlah masuk matematika. Pilihan satunya matematika. Dulu dari zaman SMP SMA memang seneng sama pelajaran matematika. Pilihan 1 matematika. Betul, di MIPA kan, FMIPA. Kedua, terserah lah mau di mana aja. Karena yakin bakal masuk di matematika. Ya udah, asalnya Jepang. Yang bener. Serius. Berarti belum ada basic-basic. Nggak Jepang. ada. Pernah sih belajar di SMA dulu, cuma ya gitu teh kan pelajaran bahasa Jepang mah ya udahlah gitu. Zaman SMA, zaman bolos, zaman main lah gitu. Apalagi kan bayangan kita waktu SMA teh yang di UN kan. Sisanya mah udahlah gitu. Penting mah masuk, lah mentah masukinnya gitu gitu. Pilihan ketiga PKN. PKN itu senang atau enggak? Enggak. Jadi 2-3 ngasal. Jadi 1 bahasa Jepang yang ngasal. Ya mungkin padahal kalau nggak matematika pengennya apa? Kalau nggak ngasal tuh. Enggak, ya udah memang cuma pengennya itu. Gitu. Itu namanya rezeki ya atau takdir atau takdir apa? yang gitulah. Tapi diinin dulu dong, apa namanya? Bahasa Jepangnya dong. Apaan? Udah lama, Bang. Watashi no namae wa. Iya. Mau naga sih, Kang. Oke. Nah, tadi kan bahasa Jepang ya. Ternyata ada emang walaupun niatnya matematika nggak coba Jepang, akhirnya milih bahasa Jepang. Jadi terusin. Cuma waktu itu tuh kalau nggak salah ini ada isu kalau udah semester 2 ketika nilai semester 1-nya bagus apa tingkat 1 apa tingkat 2 agak lupa itu boleh pindah katanya. Tingkat 2 deng. Semester 3 bagus. Tingkat 1 bagus. 1 semester itu bagus. Nah, tingkat 2 ada tawaran. Mau nggak pindah? Bisa itu teh. Tapi ya udahlah gitunya udah nanggung gitu maksudnya. Juga lah. Sama teman-teman juga udah kenal, udah akrab. Udah lanjutin weh. Gitu dulu tuh. Nah, Bang gimana, Bang? Di Indonesia pendidikan ya? Saya pendidikan bahasa Indonesia. Dari SD, SMP, SMA saya tuh nggak terlalu suka bahasa Indonesia. Sama sekali. Oh iya? Bukan nggak suka, ya maksudnya termasuk pelajaran yang menurut saya membuat saya mengantuk. Bosan lah ya gitu. Jawaban-jawabannya nggak jelas-jelas. Oh gitu iya, kan. Ambigu itu ya. Ambigunya banyak. Kalau soal ini yang benar mana ini. Benar. Jadi pokoknya saya agak nggak terlalu suka gitu bahasa Indonesia. Tapi yang saya dulu sih yang saya agak suka itu sebenarnya kayak pelajaran kesenian. Nah, kalau bahasa Indonesia misalnya ya bagian-bagian pelajaran musikalisasi puisi gitu-gitu saya suka. Oh, jadi sastranya ya sebetulnya yang suka tuh. Tapi begitu masuk kampus saya nggak suka sastranya. Gak tau kenapa. Okay. Oh gitulah, udah nggak jelas. Pas kesenian saya suka. Nah. Terus kumaha? Maksudnya kelas 3 SMA. Saya ini apa namanya? Ikut kayak tes kamu bakatnya apa gitu kan. Oh iya, dulu pernah ada yang tes psikologi kayak gitu kan. Ya udah isi aja. Ini pokoknya isi sejujur-jujurnya, menggambarkan kamu gitu kan. Terus
Begitu keluar hasilnya saya paling tinggi di literasi katanya. Wah ini kayaknya salah gitu sih. Ya, tapi saya simpan aja, nggak saya pikirin. Nggak saya pikirin. Saya justru waktu itu kepikiran saya mau masuk psikologi atau bimbingan konseling. BK. Wow. Terus pas apa namanya? Karena saya nggak terlalu pintar juga kan di pelajaran-pelajaran gitu, nggak apa, males ya. Kadang-kadang males gitu apa. Ada ujian ya ngerjain. Iya, itunya aja. Akhirnya dikursusin bimbel. Oke. Biar pokoknya harus lulus. Benar. Nah di bimbel tuh ada guru bahasa Indonesia. Oke. Kakara lulus teh, baru lulus. Benar. Oh, yang baru tehnya. Biasa kan belum lulus, kadang-kadang guru yang PPL itu kan biasanya. Yang itu belum lulus nih. Belum lulus atau apa? Iya, ada yang belum lulus, ada yang baru lulus. Biasanya oh, bimbel ya ini mah. Sorry. Benar. Kalau di bimbel macam-macam kan sih. Kita belajar, kadang-kadang ada guru-guru itu yang tingkat akhir. Kuliahnya udah nggak ada, dia nyambi lah ya, benar. Atau ada yang baru lulus belum dapat kerja yang sekolah, nyambi di bimbel. Oh banyak iya, kan bisa gitu. juga kayak gitu. Nah begitu di bimbel itu guru bahasa Indonesia-nya cantik. Nah begitu guru bahasa Indonesia cantik tuh, saya semangat. Setiap bimbel saya semangat tuh belajar bahasa Indonesia. Oh, dari yang asalnya teh nggak bisa ikut bimbel, pas motivasinya teh ada itunya. Ini kayaknya saya harus. Oke. Dan akhirnya karena dia sangat cantik, dia juga mungkin bisa menyemangati ya. Langsung saya berniat saya mau bahasa Indonesia. Kayak dijelas-jelasin pokoknya. Saya berniat pengen masuk bahasa Indonesia. Saya pilih SPMB. Oh iya, SPMB. Itu pertama bahasa Indonesia, kedua bimbingan konseling. Nggak kebalik tuh. Ya, paling itu salahnya saya juga. Harusnya pertama bimbingan biasanya konseling. karena lebih itu kan. Banyak. Bener lebih populer lah gitu, lebih banyak yang peminatnya. Bimbingan konseling baru. Biasanya gitu. Dulu pada zaman saya gitu. Saya pilihnya itu ya udah masuk, alhamdulillah gitu. Itu juga nggak ada yang keluarga saya waktu saya lulus itu nggak ada yang ini, nggak ada yang percaya gitu. Bener nih lulus dia apa? Kan lihat sebelum korannya besok, terus ada pengumuman internet. Mau zaman saya internet masih warnet, masih belum ini, belum banyak. Pengumuman jam 6 sore saya. Oke. Pengumuman jam 6 sore, sengaja ke warnet nih pengumuman nih, saya mau ngecek. Kalau sekarang kan tinggal gini ya. Iya, dulu mah harus gitu. Saya ngecek, saya lihat nama saya masuk, alhamdulillah kan. Saya nelpon masuk, alhamdulillah masuk. Nelpon kakak saya, nelpon orang tua. Yang benar, terus kakak saya nyoba. Nggak ada nama saya. Hah? Padahal kan ngecek jam. Saya begitu jam 6 banget tuh langsung banyak yang akses kan. Karena banyak server down lah ya. Server down, saya katanya enggak. Ya, terus zaman dulu sih belum ada namanya screenshot, nggak kepikiran lah. Belum zaman dulu. Kalau sekarang kan mungkin cek screenshot buat apa gitu. Wah udah ya, lupa screenshot ini. Jadi begitu ngeliat di koran, alhamdulillah masuk. Oh iya, dulu mah di koran, nggak tahu zaman sekarang masih ada nggak di sih? koran. Besoknya memastikan saya beli koran. Banyak nggak kan tahu langsung. Sekarang. Zaman saya masih ya? Dulu di apa sih, PR atau Kompas gitu ada yang banyak pisan itunya lembaran ini. Saya di koran daftar yang lulus SPMB. Betul. Nomornya sekian lulus, alhamdulillah. Tuh. Dan akhirnya saya ke Bandung. Oh iya deh, benar. Tapi tadinya mau didorong ke FPOK saya olahraga sama om saya dulu FPOK. Udah badannya tinggi mudah. Tapi saya enggak apa. Fisik saya merasa nggak terlalu inilah. Jadi ya udah itu. Saya Indonesia. Lebih termotivasi yang bimbel tadi. Jadi memang pemicu awalnya tuh di situ. Guru bimbel tadi lebih memotivasi daripada om saya yang motivasi olahraga. Oke. Keren itu. Bener satu momen titik balik yang nggak nyangka gitu ya, maksudnya tiba-tiba masuk jalan situ. Sih, iya bener. Tapi ada keinginan pindah nggak waktu itu, sama kayak waktu dulu ada tawaran enggak gitu sih? Udah masuk enjoy aja udah. Bener ya.
banyak ininya. Terus pamor bahasa Indonesia mulai ngerangkak lah waktu itu. Mulai peminatan waktu kelas saya ini apa namanya, grafiknya naik gitu. Dulunya cuman 40, pas angkatan saya itu 80 atau 90 orang gitu yang masuk gitu. Oh ini ya si apa mahasiswa barunya ya, Mahasiswa barunya. yang angkatannya kan jumlah dalam satu angkatan tuh lebih banyak ya. Lebih banyak. Mungkin sekarang lebih banyak lagi. Kalau zaman saya mungkin 90. Banyak bisa. Satu angkatan saya 90. Angkatan atas saya mungkin 60. Biasanya gitu. Dulu gitu sih saya bahasa Jepang 2010 tuh cuma 111. Banyak itu. 100 cewek, 11 cowok. Sama bahasa Indonesia cuman berapa ya? 8 gitu. Iya, pasti komposisinya tuh gitu pasti kalau 8 kelas bahasa tuh. Udah cewek semua pokoknya. Cewek semua di sana. Nah, berhubung nggak terlalu minat ya awalnya ke bahasa Jepang. Terus nggak mungkin dong kegiatan sehari-hari di kampus itu cuma kuliah doang kan. Oh iya benar, pasti yang lain sih ada nggak sih? Karena apalagi kayak bahasa Jepang, apa mungkin bahasa gitu ya, karena kan kalau memang nggak terlalu minat, nggak terlalu ngulik, kadang kan bosennya, capek gitu udah belajar. Pasti yang belajar tuh kosakata lagi, pola kalimat lagi, makna leksikal lah, apalah yang kayak gitu, yang implisit, eksplisit kayak gitu. Pasti kayak gitu-gitu lagi gitu. Paling kalaupun belajar yang agak ngehibur tuh, ketika udah geser ke sastranya teh lebih fun lah dikit lah gitu. Walaupun ya tetap yang dibahas teh itu lagi. Nah paling selain kegiatan belajar itu paling larinya ke himpunan. Oh ke hima. Kalau dulu mah hima istilahnya mahasiswa. Nggak tahu mungkin penyebutan istilah hima itu mungkin beda-beda kali ya tiap kampus. Di bahasa Jepang enggak, maksudnya di UPI mah hima, tapi kayaknya nggak tahu kalau UI atau Unpad kan mungkin beda lagi cara penyebutannya. Misalnya beda-beda kayak gitu. Hima tuh himpunan ya teman-teman, takutnya himpunan mahasiswa gitu. Himpunan mahasiswa hima. Karena dulu tuh ceritanya ya di FPBS pas zaman saya yang ospeknya paling keras itu bahasa Sunda. Kedua bahasa Jepang. Nah itu karena kayak gitu makanya kerasa banget si ininya si apa ya guyupnya persaudaraan gitu kayak gitu karena kan memang si senior tuh benar-benar jadi musuh bersama angkatan baru kan waktu itu tuh, jadi benar-benar kerasa bareng satu angkatan dan memang ngarahinnya pinter sih gitu si senior waktu itu tuh jadinya ya udah ayo bareng-bareng aja di Hima ngumpul gini jadi ya di situ Hima ya. Bahkan kadang-kadang ke kampus dulu ke kos. Oh enggak, dulu bolak-balik sih. Bolak-balik udah di Cimahi. Oke, dari Cimahi. Tinggal itu. Kadang-kadang ke kampus tujuannya ke Hima. Benar. Bukan ke kuliah. Saya dulu walaupun bisa bolak-balik ke Cimahi, bisa tidur di Hima dulu. Ininya banyak tidur di Hima terus. Kadang kayak gitu. Terus kan waktu itu tuh ada ini ya unit kegiatan mahasiswa UKM. Nah, saya termasuk yang nggak ikut ke sana. Jadi memang benar-benar fokus di Hima aja udah. Karena memang di situ kalau menurut saya pribadi sih waktu itu kegiatannya banyak pisan sih, banyak banget gitu. Banyak banget ya. Dan mungkin lagi naik-naiknya bahasa Jepang kan tentang Jepang. Iya, waktu itu lagi rame sih. Cosplay. Lagi in banget waktu itu. Dulu kan mungkin nggak terlalu gaungnya nggak gede gitu ya waktu itu. Cuma nggak tahu ya pas masuk 2010 mungkin karena baru terjun juga kan di yang anak-anak di Jepangan gitu. Nah itu baru kelihatan bahwa tiap tahun tuh di Bandung kampus yang ada jurusan bahasa Jepang tuh ngadain ini Matsuri atau festival kebudayaan, dan itu dari Januari sampai Desember gantian. Tuan rumahnya. Tuan rumahnya, dan biasanya kalau UPI itu di Februari atau April lah. Masih awal-awal tahun, nanti setelah UPI biasanya disambung sama yang lain. Gitu. Ya dulu sebelum keadaan kayak sekarang ya, keadaan kayak sekarang COVID ini juga kita jarang banget kegiatan online tuh jarang banget kan. Nggak ada. Itu ketemu pasti kenalan dengan ya, orang baru kayak gitu. Teman-teman mahasiswa yang sekarang yang baru sempet lah kita doakan cepat reda kan COVID-nya dan sempat merasakan benar. Dunia kampus yang kayak gini kan. Walaupun mungkin gini ya maksudnya
kita juga nggak tahu karena kita nggak ngalamin yang online kan, pasti mungkin ada serunya juga ada buat serunya mereka. juga. Ya, Dan mungkin kita juga nggak ngerti apa sih serunya Benar, online benar. karena kita Benar. serunya tuh pas ngumpul, tapi mungkin bagi mereka serunya dia pas online gitu kan, mungkin Bisa karena bisa jadi jadi. kayak gitu. Tapi ya sebagai orang yang merasakan serunya ngumpul, ya mudah-mudahan bisa ngerasain Bisa juga ngerasain gitu juga. maksudnya. Nongkrong Bener. godain yang lewat. Atau Kalau ngobrol, sekarang kan ngobrol godainnya kanan di IG, kiri gitu. kan? Sekarang mah dulu mah ya siapa harus we godain yang yang jalan. lewat. Benar. Ya Bang sendiri gimana Bang di himpunan juga? Saya kebalikannya, saya di Hima nggak terlalu. Oh. Walaupun sempat ikut yang ospek awal, ospek Himanya yang masuk Hima sempat ikut. Apa sih bahasa sastra sia ya? Satrasia. Sastra sia, benar-benar. Lagunya juga masih ingat ya. Iya. Pasti apa? Mars ya. Mars sastra sia mah benar-benar. Nah, Ada itu tuh. juga apa namanya? Ya masuk, cuman nggak terlalu aktif. Tapi masih ikut kegiatan. Tapi penggembira lah, bisa dibilang tim hore. Oh gitu. Nah, jadi ya, saya kayak tim hore-nya, bukan penggeraknya, tapi yang ikut. Misalnya ada P2M, pengabdian pada masyarakat. Oh, Saya mau iya. ikut, yaudah ikut gitu. Tapi bukan yang sehari-hari nongkrong di Hima, gitu. Terus kalau ada apa ini ikut, ada kegiatan sastra apa ikut. Tapi nggak penggeraknya, tim hore lah, tim hore. Ini- Tapi ngomong-ngomong kegiatannya berarti hampir mirip ya. Maksudnya di yang sastra sia sama kalau di bahasa Jepang Hima baja. ya Hima baca. Jadi bahasa Jawa. Oh iya juga ya. Terusnya Hima baje kan? Jadi dari dulu Hima baja. Soalnya kan Jepang tuh bukan J kan tapi J kan. Jadi mau Hima baja tuh kagok gitu. Masa Hima bajep gitu kan nggak enak kan, banyak Hima baja. Nggak tahu sih dulu si Kang Ian dulu yang angkatan 2000 yang bikin himpunannya. Singkatannya. Ya jadinya Hima baja aja. Itu mah ya jadi gitulah bercandaan teh dengan Bahasa Jawa. Bener. gitu. Ada dari P2M, terus Nah, pasti ada kaderisasi P2M, lah kayak gitu-gitu kan. Terus ada biasanya ada pentas seninya ya bahasa Indonesia gitu ada Pasti biasanya kan. Pentas seni pasti ada. Ini hampir Semua mirip sih. himpunan ada. Iya benar. Semua himpunan ada, seni musik ada, Iya. konser yang seni rupa ada. Oh iya guys, jadi kalau di UPI itu serunya, salah satu keseruan kuliah di IKIP itu latar belakang pendidikan itu macam-macam banget. Setuju. Jadi kita bisa ngelihat latar belakang misal dari orang sosiologi ada, dari orang Iya. matematika ada, orang teknik ada, orang olahraga ada. Jadi rupa-rupa gitu. Pas KKN itu momennya, pas ngumpul beda-beda teh. Oh ini gini, oh ini gini gitu. Kadang-kadang ada yang fakultasnya berantem tiba-tiba satu grup KKN. Itu kayak gitu tuh. Seru tuh. Bener-bener. Dulu apa Bang yang ini pas zaman saya mah yang dikatakan paling apanya katakanlah liar gitunya, meren brutal apa kayak gitu-gitu FPOK cenah. Oke, sama. Zaman saya mah. Terus jadi apa kan memang olahraga teh badannya teh bagus-bagus nih kan. Jadi laki-laki pula semuanya. Iya. Jarang ceweknya kan. Jadi Bener-bener. pas lihat ke FPBS teh wow. Iya. Kadang-kadang kitanya juga kalau ada FP lewat tuh kayak takut gitu. Kalau zaman saya sih nggak tahu sih. Terus beda lah cara pakaiannya ininya. Oh iya itu tuh. Itu juga itu menarik sih Bang yang cara berpakaian tiap fakultas tuh beda-beda sih di UPI kan. Yang nggak tahu sih untuk yang teman-teman yang mungkin kuliah di UPI sekarang apa masih kayak gitu atau enggaknya. Dulu kan FPBS tuh ya ada selengeannya lah, Fakultas Pendidikan apa bebas dan santai ya. Bebas dan santai. Jadi benar-benar ya ke kampus tuh gini gitu, pakai kaos lah cuma pakai kaos, jaket. Hari Senin tuh gini pakai outfitnya. jeans. Selasa teh masih sama cuma bedanya kaosnya doang yang ganti. Tapi ininya mah masih kayak gini, weh ayo gitu. Nggak tahu tuh apakah masih Kalau kayak gitu. yang Dulu gimana Bang? Ya sama. FPBS cenderung santai-santai sih. Cenderung santai-santai terus tapi kita ada yang bedain dua gitu. Kalau anak pendidikannya lebih santainya itu apa namanya agak rapi. Ada yang anak sastranya itu ketahuan banget. Oh iya. Dia lebih nyentrik lah. Lebih gaya, lebih nyentrik. lebih. Apalagi ini ya apa seni rupa tuh. Seni rupa. Udah mah biasanya kan galondro. Enggak. Ya gitu-gitu lah. Tapi seru sih ya Seru, kayak seru, gitu seru, tuh. seru. Tapi saya dulu banyak temennya itu justru dari
apa namanya, banyak kegiatan di kesenian. Mungkin karena saya dari SMA, Senang SMP gitu itu ya, suka seni kayak gitu. gitu. Jadi dulu kalau misalnya apa namanya, porseni Oh, iya. SMA selalu mewakilin yang seninya, yang pornya nonton gitu. Nonton aja gitu. Tapi begitu yang seninya saya nggak wakilin. Bener-bener. Begitu diajakin sama teman saya tuh, namanya Panji dulu namanya. Panji itu ngajakin saya masuk Kabumi yuk, apaan Kabumi yuk, Iya, kesenian. Kabumi ya. UKM ya berarti itu teh ya. Sukabumi yuk, ini ada UKM kesenian gitu, coba deh ini. Nah, akhirnya saya masuk dengan nggak tahu. Itu teh apa ngapain Nggak kegiatannya? tahu. Jadi emang kadang-kadang jalan hidup kita nggak tahu kan. benar. Hal kecil dia ayo masuk, dia ngajak saya ini ayo buat daftar barang. Yang lebih aktif justru saya. Dia justru enggak. Oh, yang ngajak justru Nah, enggak. yang ngajak justru enggak. Oke. Nah, di Kabumi itu ya apa namanya, jadi ada kayak kesenian Nusantara lah. Ada, kalau di Sunda ada angklungnya, ada jaipongannya. Oh, berarti musik, gamelan, seni, tari kayak gitu-gitu tari. berarti nyampur ya. Ada tari Nusantara juga, ada tari piring, ada tari pendek, macam-macam lah. Jadi saya belajar, oh ternyata saya yang dulunya itu nggak terlalu minat dengan seni Nusantara, karena dulunya kan ngeband gitu. Bener-bener zaman SMA ya. Nusantara, gitu. Ternyata seru banget. Oke. Seru banget. Kalau teman-teman apa namanya menganggap seni Nusantara itu ketinggalan, itu berarti kayaknya belum nyoba. Begitu nyoba, Benar. ini seru banget, saya kaya banget ini. Setuju sih, itu setuju. Kaya banget. Karena waktu itu saya juga pernah punya pengalaman pas pentas seni apa gitu, kayaknya kegiatannya seni musik waktu itu tuh. Jadi memang dia tuh mau mengakulturasikan musik di tradisional Indonesia dengan Jepang. Dulu kalau di Jepang itu di jurusan bahasa Jepang ada musik yang alat-alatnya itu dipinjemin sama Japan Foundation, dan akhirnya jurusan beli sendiri itu Taiso Goto. Itu mirip seperti kecapi. Oh, tahu pernah lihat. Tapi caranya nggak dipetik, tapi dipetiknya kayak gitar. Pernah lihat saya Pernah lihat kan ya biasanya. Nah, itu dipadukan dengan alat musik tradisional Sunda. Ada rebab, ada kendang. Nah, itu masuk banget, keren banget aslinya. Benar. Dan itu bisa jadi sarana persahabatan. Benar. Pertukaran budaya itu seru lah. Iya, itu seru banget, keren banget. Terus saya juga pernah jadi menganggap angklung itu atau gamelan atau apa itu salah satu paspor. Oke. Kalau kamu ada di luar negeri. Oh ya? Iya. Saya waktu waktu saya belum masuk itu saya ada kesempatan ke Jepang gitu kan. Jadi seluruh kedutaan di seluruh dunia ini ya hampir semua itu ada angklung, ada gamelan. Di setiap negara kedutaan kantor perwakilan Indonesia di luar itu ada, dari konsulatnya atau dari kedutaannya atau apa. Oh gitu, sengaja bawa kali ya. Tiket banget, ibaratnya kalau saya nyebutnya paspor. Nah, walaupun itu bukan paspor, tapi ya tiket banget buat kita menjalin relasi dengan orang-orang di sana. Gitu. Dan satu lagi tiket paspor yang paling besar adalah yang juga itu adalah bahasa daerah. Oke. Saya pernah ke Jepang, belum pernah ketemu sama orang itu, tapi dia orang Sunda, bahasa daerah, langsung nyambung. Oh gitu, wow. Langsung ngerasa deket ya gitu, ada kedekatan, benar. Terus juga pernah ke Malaysia, terus begitu Malaysia, pas dulu di Sabah tuh begitu orang konsulatnya, orang konsulat itu ini ada angklung, dia punya angklung, udah lama nggak dipakai nih. Oke, benar. Oh iya, boleh deh nanti kapan jadwalnya latihan, jadi punya relasi dekat. Gamelan tuh dipajang pasti.
tapi jarang. Tapi iya jarang yang bisa soalnya kan. Dan begitu gitu. Cuk, kapan latihan ini? Jadi saya bisa ini yang ini. Ya udah, latihan. Keroncong juga. Wih, jadi banget dong. habis itu kalau pindah ke mana lagi, ke Johor gitu, sama itu juga. Saya bahkan waktu di Johor waktu itu gamelannya itu di gudang. Wah, Gamelannya di gudang. Saya sampai sama Bu Dewi waktu itu konsul pensosbud, ya Bu, ini gamelannya saya yang di gudang nih. Kalau saya ambil untuk latihan gitu. beresin, terus saya pajang di Benar. Oh nggak, bagus ya udah, akhirnya latihan. Jadi tiket berharga buat kita. Bisa gitu ternyata di luar tuh. Mau di Singapura, Jepang, mau kemana aja, insya Allah angklung ada. Tinggal kamu bisa itu, kamu bisa lebih jalin relasi yang. Wow. Bahkan di kantor sekarang juga ada angklung, tapi saya diem aja masih lah. Oh iya, paham sih. Di